Selamat siang, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dan pada saat ini kami akan membuat video presentasi mata kuliah PBAK tentang dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan dengan dosen pengampu Dr. Anda Debbie Kristi Rende, MSI. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri. Saya Franklin Mamahit, NIM saya 24 14 20 10 84. Dan teman saya Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulina Kutumun dengan NIM 2414 20 10 92 dari kelas A4. Pengertian dan dampak korupsi dalam sektor pertahanan dan keamanan. Definisi korupsi dalam konteks pertahanan dan keamanan. Korupsi sebagai penyimpangan dalam pengolahan anggaran. Korupsi dalam sektor ini terjadi ketika pengolahan anggaran tidak transparan mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk keamanan disalahgunakan. Praktik suap dalam pengadaan alat pertahanan. Suap sering terjadi dalam proses pengadaan alat pertahanan yang dapat mengakibatkan pembelian barang berkualitas rendah dan membayangkan keamanan negara. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat militer. Pejabat di sektor militer dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merusak kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. Dampak negatif korupsi terhadap integritas institusi. Harus kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Korupsi mengakibatkan erus kepercayaan masyarakat yang menjadikan institusi pertahanan sulit untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi. Pelemahan efektivitas operasional institusi. Ketidakberasan dalam pengolahan anggaran dapat menyebabkan institusi pertahanan tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya, mengancam keselamatan negara. Peningkatan konflik internal dalam organisasi. Korupsi menciptakan ketidakpuasan di antara anggota institusi yang dapat memicu konflik internal dan mengganggu kerjasama tim. Dan upaya pencegahan korupsi dalam sektor pertahanan. Yang pertama, implementasi sistem pengawasan yang ketat. Penerapan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam sektor pertahanan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan etika bagi pejabat. Memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai etika kepada pejabat di sektor pertahanan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menciptakan transparansi sehingga korupsi dapat diminimalisir dalam sektor pertahanan. Kita masuk dalam contoh kasus korupsi di lembaga pertahanan dan upaya pencegahan. Kasus korupsi terkenal dalam sektor pertahanan. Yang pertama, pengadaan alat utama sistem pertahanan yang markup. Beberapa kasus pengadaan alat utama sistem pertahanan mengalami markup harga yang signifikan, merugikan negara dan membahayakan keamanan nasional. Yang kedua, penyalahgunaan anggaran operasional. Penyalahgunaan anggaran operasional untuk kepentingan pribadi oleh pejabat dapat mengakibatkan ketidakcukupan dana untuk program pertahanan yang vital. Yang terakhir, keterlibatan pihak swasta dalam korupsi. Keterlibatan pihak swasta dalam proyek pertahanan sering kali menimbulkan konflik kepentingan dan praktik korupsi yang merugikan integritas lembaga. Dan berikut dampak korupsi terhadap integritas lembaga pertahanan. Menurunnya kepercayaan publik. Korupsi dalam sektor pertahanan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi negara dari ancaman. Tersendatnya modernisasi alat pertahanan. Korupsi dapat memperlambat proses modernisasi alat pertahanan,
berdampak pada kemampuan negara dalam menghadapi ancaman baru. Pembangunan yang tidak transparan. Pembangunan dalam sektor pertahanan yang tidak transparan akibat korupsi mengakibatkan lokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan negara. Kita lanjut di upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Yang pertama, implementasi sistem pengawasan yang ketat. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lembaga pertahanan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Memberikan pendidikan dan pelatihan anti korupsi kepada pegawai lembaga pertahanan untuk meningkatkan kesadaran dan etika kerja. Yang terakhir, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Bekerja sama dengan lembaga anti korupsi untuk melakukan audit dan investigasi secara berkala terhadap kegiatan di sektor pertahanan.